Mas Said pikiran nggak usah kemana-mana ya, itu coba Mas Said baca seperti tadi itu, setelah itu minum air itu Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus minum lagi nggak apa? Minum lagi nggak apa-apa. Ya, Mas Said fokus ya, pikiran nggak usah kemana-mana supaya kita itu ngecek gaib-gaib yang ada dalam tubuh Mas Said jarak jauh Jogja Tangerang itu supaya dimudahkan ya. Mas Said mata pejamkan, di hati nyebut ya Allah agak panjang terus menerus, jangan berhenti, itu dibatin saja ya, mulai dari sekarang. Ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu mohon seandainya di dalam tubuh Mas Said ada gaib-gaib, ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra, ada raja-raja, ada mantra-mantra yang dari kiriman seseorang, ada ilmu-ilmu yang dari pendatang, ada ilmu-ilmu yang dari isian, ada ilmu-ilmu yang dari nasab leluhur, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, seandainya di dalam tubuh Mas Said ada gaib-gaib, keluarkanlah ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo keluar, saya perintahkan gaib-gaib yang ada dalam tubuh Mas Said keluar. Ayo keluar. Keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo kamu keluar. Kamu gaib-gaib, ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuh Mas Said, ilmu-ilmu yang dari leluhur, ilmu-ilmu yang dari pendatang, ilmu-ilmu yang dari kiriman seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ayo keluar. Keluar. Ayo keluar. Nah, ini apa? Menghubungkan ulang ini. Ya, ini rupanya terputus koneksi, mungkin jaringan itu ya. Coba kita yang mengalah, kita yang telepon balik. Kita yang telepon balik. Halo, kok terputus Mas? Cuman tadi pas ini minum itu agak sedikit pusing ya, tadi agak pusing dikit pas minum air tadi tuh. Terus? Agak pusing sedikit. Terus yang ini dirasakan apa? Ayo keluar. Halo. Halo. Yang dirasakan Mas Yasid apa? Enggak nanya. Halo. Itu Mas, itu sepertinya mau keluar itu kodam, tapi sampai itu melawan itu. Jadi dia mau keluar terkunci sama sampean. Gitu. Itu tadi mau keluar, ini sepertinya sampean membacakan amalan atau doa, jadi dia mau keluar, dia terkunci. Ya Ustaz, nggak kedengaran suaranya tadi. Itu kodamnya itu mau keluar, sepertinya itu sampai itu melawan, membacakan amalan atau doa, itu dia itu terkunci oleh itu. Nggak ada suara ya, nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Nggak kedengeran itu. Ini kedengeran nggak ini?
Udah kedengeran baru. Nah, ini kemungkinan itu tadi sepertinya kodamnya itu mau keluar, tapi itu sampai itu menahan. Dalam arti menahan itu sampai membacakan doa atau apa, saya nggak tahu atau apa, itu dia tertahan seperti itu. Jadi kayak mau keluar nggak bisa itu loh. Tadi sempat sudah pusing ya? Ya agak pusing dikit sih kepala ini. Tadi pas minum air ini. Sekarang masih pusing? Udah enggak. Terus yang dirasakan gimana lagi gimana? Sekarang sih ya agak biasa aja sih, nggak ada rasa apa-apa lagi. Ya itu mungkin sampai pusing itu kan mungkin tadi yaitu benturan-benturan itu juga bisa itu loh, itu dalam arti. Cuman yang ini tapi yang usah terlihat lulur ini emang ada nggak sih di badan saya ini? Ya itu kan kita tidak yang gini loh Mas, kita itu kan tidak bisa melihat gaib ya, dalam arti apa? Yang menguasai gaib itu kan yang maha kuasa. Jadi manusia itu tidak ada yang bisa melihat gaib. Kalau ada manusia katanya bisa melihat gaib, itu berarti orang itu menyekutukan yang maha kuasa. Manusia itu hanya sebatas diberi kelebihan itu merasakan dan hanya kelihatan saja. 2 kedip mata sudah selesai. Jadi maaf sekali saya tidak bisa melihat gaib yang sampai pertanyakan di dalam tubuh gitu loh. Jadi dalam arti hanya merasakan gitu loh. Itu seperti itu. Jadi tadi sepertinya saya merasakan itu sampai kodam itu mau keluar, tapi sampai itu tertahan, mungkin sampai di hati itu membaca doa atau apa saya nggak tahu, dia tertahan seperti itu. Tapi secara wajah Ustaz ngeliat diriku udah sehat atau emang udah sehat atau ada non medis saya? Lah kemarin tuh sakitnya apa Mas? Radang usus itu berarti pankreas ya itu ya? Iya, ususnya luka. Itu radang usus itu pankreas itu kan juga mungkin dari apa? Itu mungkin lambung sampean itu yang kena. Betul loh. Iya. Nah, itu lambung sampean itu yang kena itu kan dampaknya mungkin awalnya itu sampai kecemasan hati, was-was gitu loh. Nggak kedengeran. Bisa denger nggak ini? Ya, ada dengar. Nah itu kemungkinan sampai itu radang usus atau itu di usus pankreas itu ada luka. Nggak kedengeran. Gitu. Udah denger belum ini? Ya kedengeran. Nah itu kan kemungkinan kalau sampai sakit perut di usus itu kan kemungkinan awalnya itu kan sampai kecemasan hati, gitu loh. Nah, kecemasan hati itu kan dampaknya kan. Kurang coba agak dekat kedengeran suaranya. Ya ini sudah denger ini. Halo. Iya kedengeran nih. Jadi dalam arti gini Mas. Kayak sampean itu sakitnya itu apa yang dinamakan tadi itu apa namanya itu pankreas itu ya. Pankreas itu kan awalnya itu kan mungkin sampai itu kecemasan hati gitu loh. Nah kecemasan hati itu kan kayak ya nggak tahu ya yang namanya Mas, aduh nggak malah ini. Halo. Kecemasan hati benar gelisah itu. Nah itu kecemasan hati itu kan kemungkinan itu ada keinginan yang tidak sesuai yang diharapkan gitu loh. Iya. Gitu. Ya soalnya saya nikah gagal terus Ustaz, mau nikah nggak jadi dua kali ya oleh itu. Nah itu kan gini loh Mas, itu dampak dari sampai sakit perut terus sampai usus sakitnya itu dalam perut itu sakit itu kan, apalagi itu sampai saya yakin sampai juga penyakitnya itu mah dalam arti juga lambung. Nah itu kan karena dampak dari itu apa namanya kecemasan itu kan
waktu makan itu kan laleh, nggak makan, itu Iya. nanti antibodi itu menurun atau apa. Terus itu juga dampak sosial itu juga bisa. Dampak sosial itu seperti keinginan yang tidak sesuai yang diharapkan. Iya. Itu. Nah itu kayak sampean tuh selama ini nikah selalu gagal atau mau nikah gagal gitu. Mau nikah gagal, belum deket perempuan selalu kabur terus, nggak jadi gitu. Itu apa dulu itu sampean pernah ngamalkan amalan atau apa atau mempelajari keilmuan atau nyimpen jimat atau isian kodam gitu loh. Kalau keilmuan sih, jadi dulu itu awalnya saya emang kata orang saya kenal, soalnya dulu saya pernah sakit, ada tuh perutnya gede, perutnya dulu pernah buncit gede dulu. Oh gitu. Akhirnya diobatin sama orang, diobatin akhirnya kempes dulu, makanya akhirnya jadi lari ke mah, masih nggak punya mah, gara-gara awal mulai itu perutnya buncit gede, diobatin sama kiai, sama ustad, akhirnya kempes, akhirnya kempes sampai sekarang udah bertahun-tahun begini terus sayanya, efeknya itu. Itu ya itu kok buncit itu apa dulu itu sampai pernah dalam arti dalam keseharian itu jualan atau niagara atau perdagangan itu loh, seperti itu enggak dulu aku masih kuliah itu lagi kuliah, tiba-tiba kayak ada yang mau masuk di badan, langsung saya guling-gulingan, ngeliat tak tuh nggak kuat rasanya, kayak ada yang mau nyawa saya itu. Mau masuk itu apa sampean itu mempelajari suatu mempelajari keilmuan atau nyimpen jimat atau isian kodam? Nggak ada, saya nggak pernah belajar kayak gitu. Cuman kata orang sih kiriman orang katanya, tapi dulu pas saya masih kuliah sekitar umur 20-an tahun. Itu saya umur 27. orang tua itu orang tua usahanya apa mas? Orang bapak udah meninggal. Enggak, dulu waktu sampean kuliah, iya. Itu kan orang tua kan masih. Nah itu dulu orang tua itu usahanya apa? Main limbah. Dagang nggak? Udah ada main limbah busa, limbah gitu aja usahanya dulu. Main limbah. Memang dulu kata orang gini, kata orang sih dia ngincar orang tua saya, cuman kenanya ke saya, katanya seperti itu dulu. Nah itu memang yang mau tak pertanyakan seperti itu. Intinya biasanya itu yang diserang itu orang tuanya, tapi nanti endingnya itu anaknya yang kena, itu loh, keluarga yang kena, itu loh. Iya. Makanya ke saya, jadi sampai sekarang saya lemah, sekarang mau kerja keganggu nih, saya baru pulang dari kerjaan gara-gara saya sakit langsung. Ya itu kayak sampean tadi itu habis minum air doa seperti ini, atau sampai itu tadi habis minum air doa seperti ini, itu yang dirasakan gimana? Pikiran sekarang tambah fresh enggak? Terbeban itu agak hilang enggak itu loh? Ya sedikit berkurang. Soalnya kan saya kan orang kan selalu menyendiri, itu butuh curhatan, butuh teman buat ngobrol, tapi nggak ada. Oh gitu. Enggak. Iya. Saya mendem pikiran. Itu kan yang tak pertanyakan, sampai tadi setelah minum air ini itu pikiran itu fresh enggak, terus hati itu tambah lega enggak, kayak menahan beban itu keluar enggak, itu loh. Itu yang disampaikan, terbadan agak ringan enggak, itu loh. Sedikit belah berkurang, saat mendingan lah, intinya mendingan lah berkurang. Itu kemungkinan besok atau nanti ya, ini perkiraan saya ya, setelah sampai itu minum air doa ini, itu perkiraan saya besok atau nanti sampai sakit perut. Nah itu nanti kalau sampai diari terkeluarnya itu hitam kecoklatan, itu sampai nggak usah takut ya. Itu biasanya air seperti ini, air sholawat ini, itu kan untuk netralisir energi negatif. Seandainya seseorang itu ada gangguan gaib ataupun kiriman guna-guna atau santet, dia akan lebur keluar lewat kotoran, itu loh ya. Nanti kalau sampai diari atau dalam arti keluarnya coklat kehitaman, jangan takut, gitu loh. Itu seperti itu biasanya.
Nah itu intinya dalam arti apa? Ya intinya kan kayak sampai itu nggak usah kecemasan hati. Dalam arti apa? Segala bentuk penyakit itu kan sebetulnya kan diri kita sendiri yang menciptakan dan diri kita sendiri yang bisa menyembuhkan. Dalam arti itu segala sesuatu itu minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa, gitu loh. Nah, minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa itu nanti dengan doa dan syariat. Jadi dalam arti seseorang itu punya hajat, punya keinginan, itu tanpa doa, tanpa syariat itu nggak akan bisa, gitu loh. Soalnya apa? Orang punya hajat, orang punya keinginan, orang punya keluhan, berdoa 1 kali 2 kali dikabulkan. Hati niat orang setanggerang enak semua, gitu loh. Jadi dalam arti doa yang akan terijabah itu yang ada syariatnya. Ya seperti itu loh. Seperti amalan itu harus ada wasilahnya atau sanatnya, gitu loh. Nah itu syariatnya kan seperti itu. Dulu gini mikir apa saya mau mati muda, sekarang saya mikir gitu karena apa saya kesakitan mulu, apa saya mau mati muda, anak saya mikir dulu, saya udah mikir jauh dulu. Ya itu yang penting kan sampean untuk menyembuhkan dalam arti fisiologis. Ini kan juga fisiologis kejiwaan sampean. Itu harus sampean terapi. Itu harus sampean ada semangat. Tanpa ada semangat itu nanti sampean ngelokro. Kalau ngelokro itu nanti stamina atau antibodi itu kan akan menurun. Nah, akan menurun, gampang kena penyakit. Intinya jadi dalam arti gini, Mas. Seseorang itu nanti akan terhindar dari ilmu guna-guna ataupun santet. Itu kan kalau orang tersebut itu ada rasa cinta, ada rasa bahagia, ada rasa senang. Itu unsur energi kayak guna-guna atau santet itu tidak akan bisa masuk, gitu. Jadi intinya sampai itu harus gimana caranya dalam keseharian itu harus ada cinta dan bahagia, gitu. Soalnya apa? Energi santet itu tidak akan bisa menembus seseorang yang ada energinya itu energi ya sebangsa cinta bahagia. Jadi dalam cinta bahagia itu kan kita hidup di dunia itu kan saling menghargai, satu, kedua itu saling menyayangi. Jadi menghargai, menyayangi itu kepada semua makhluknya itu. Jadi kan ada istilahnya, cintailah makhluk yang ada di muka bumi, yang di atas langit itu kan akan membalas cintanya. Nah itu kan seperti itu. Ya itu kan kalau saya kan sebetulnya gini Mas Said, itu kan intinya kan saya untuk pengobatan itu semua itu kan intinya kan saya unsur dakwah saya itu kan menyebarkan sholawat itu loh, lantaran air doa ini. Jadi memang tak sengaja di Facebook saya itu, profil saya, terus postingan saya itu seperti paranormal. Nah itu kalau orang itu sudah masuk ke perangkap saya, itu nanti tak kenalkan sholawat. Jadi kita itu mengenalkan sholawat kepada orang-orang yang tidak tahu atau tidak mencintai sholawat, mencoba kita kenalkan lewat media ini, gitu loh. Jadi dalam arti seperti itu. Jadi kalau kan zaman sekarang itu kan pada umumnya yang dicari kan higienis, penampilan. Nah itu nanti kalau kita itu penampilan seperti ya maaf seperti ulama atau apa, itu kan itu tidak ada yang masuk. Tapi kalau kita penampilan seperti paranormal atau ya boleh katakan dukun, nah itu kan dia masuk ke perangkap. Nah, kita mencoba mengenalkan sholawat itu lantaran minum air doa sholawat ini kan ada syafaatnya, ada barokahnya. Itu kan ya, sebetulnya media saya kan seperti itu. Jadi media dakwah saya kan itu untuk mengenalkan sholawat, intinya kan seperti itu. Jadi kayak saya itu sering netralisir energi negatif, sering mengeluarkan kodam itu. Jadi dalam arti kalau seseorang itu kalau ada kodamnya itu kan otomatis minum air ini kan kodamnya udah keluar, gitu loh. Jadi tanpa disadari kita menyelamatkan kehidupan orang tersebut, gitu loh. Itu kan seperti itu.
Jadi yang penting kan sampean itu ya. bahagia seneng itu nanti kayak guna-guna itu nggak akan bisa masuk. Itu saya yakin seperti itu. Sampean semangat itu dalam arti semangat itu nggak usah kecemasan, gitu loh. Itu seperti itu. Ya. Tuh. Ya itu kalau sampean Semas berlebih oh, Ustaz, ya. kalau sampean itu kalau saya biasanya ya Mas ya untuk menyembuhkan santet atau guna-guna itu kan dengan air doa ini selama ini kan biasanya kalau kena seperti itu biasanya itu satu harinya itu minum air doa seperti ini sehari itu satu botol tapi selama 7 kali, jadi 7 botol itu. Kalau biasanya kalau saya untuk menyembuhkan itu kayak santet guna-guna itu kan seperti itu, untuk netralkan itu seperti itu. Sini Mas, masuk Mas. Anu ada orang konsultasi. Ini Mas, sana aja. Nah, itu kan seperti itu. Nah itu kalau sampai kecemasan ada kecemasan itu kan karena ada keinginan yang tidak sesuai yang sampai harapkan. Ibaratnya sampai juga minder itu dalam arti sampai takut masa depan. Jadi dalam arti ingin menikah nggak jadi ya itu kan karena juga mungkin dari kecemasan sampai mendekati selalu gagal itu kan juga ibaratnya sampai kurang pede juga bisa itu loh. Nah, itu makanya secara fisiologis sampai itu harus terapi menyembuhkan fisiologis sampean dalam arti sampai itu semangat, kuncinya semangat itu nanti dilandasi dan didasari itu dengan cinta dan bahagia itu loh. Itu seperti itu. Jadi kayak ya itu apa yang tak katakan tadi itu kayak kita itu kan memang ada cinta dan bahagia untuk semuanya itu. Jadi kita menyembuhkan, kita netralisir ataupun kita mengeluarkan kodam-kodam itu kan dengan cinta bahagia itu yang goib-goib itu tidak akan bisa masuk ya seperti itu. Jadi apa yang tak katakan itu ya sampean kan sudah berteman di Facebook saya itu kan itu jadi kan sering memperhatikan postingan saya, bahkan itu profil saya kan seperti paranormal seperti dukun. Nah itu kan sebetulnya kan kita kita kan dakwah kita kan menyebarkan sholawat ini Mas gitu loh. Itu seperti itu. Jadi kita mencoba mengenalkan itu sholawat itu. Orang yang tidak mengerti sholawat, orang yang tidak mencintai kita coba kenalkan kita supaya mencintai sholawat tersebut gitu loh. Itu seperti itu. Pokoknya intinya sampai semangat, nggak usah ada kecemasan itu. Nah, itu kalau sampai masih bimbang atau masih ragu ya itu saya jamin, saya yakin itu nanti kalau seandainya sampai itu betul-betul katanya seseorang itu sampai itu kena santet, kena guna-guna itu sampai minum 7 botol itu udah sirna. Bahkan selamanya itu sampai itu selama hidup itu tidak akan mempan kepada santet itu. Soalnya kan air ini kan dibuat itu setelah ada majelis yang kita hadiri itu loh, di majelis sholawat berkah bagus kumpul loh, gitu loh. Jadi intinya itu kan berkah bagus kumpul itu ibaratnya gini Mas, kalau kita itu mencintai Abah Guru Sekumpul itu endingnya itu nanti akan dikumpulkan semua gitu loh. Itu seperti itu. Yang penting saya minta Ustaz tolong doanya lah, setiap hari tolong doain saya, tiap hari doain, mohon doanya. Ya itu doa ya apa tak katakan tadi, doa itu harus yang tepat itu kan yang harus ada syariatnya. Tanpa ada syariat nggak akan bisa gitu. Jadi dalam arti cuma hanya doa 1 kali 2 kali dikabulkan, nah itu niat orang setanggerang itu enak semua gitu. Jadi makanya ada orang punya hajat, orang punya keinginan, saya itu sudah berdoa berkali-kali, kenapa kok belum terkabul, belum terijabai? Nah, asalkan dia kan asal doa saja nggak ada syariatnya. Terus seperti itu. Terus ada yang mau dipertanyakan lagi? Halo.
Halo. Terus ada yang mau dipertanyakan lagi, Mas? Nggak ada cukup. Ya kalau nggak ada, ya ini berhubung kita ada kedatangan teman, ya nanti kita sambung lagi ya. Iya. Ini temennya. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, nah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya, Mas. Assalamualaikum. Nah, ini tadi kita konsultasi juga ngecek goib. Ternyata itu tadi goibnya itu mau keluar tapi terhalang karena dia pikirannya itu masih kesana kemari gitu loh. Jadi tidak fokus itu. Ya, atur kata saya Sidik Tilogo. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, untuk teman-teman yang di media sosial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf.